ditambah A2X2 ditambah titik-titik sampai AN XN sama dengan B. Merupakan fungsi logaritma, trigonometri, juga pangkat yang bukan 1. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sistem persamaan linear yang terdiri dari M persamaan linear dalam N variabel X1, X2, Xn dapat ditulis sebagai A1X1 ditambah A12X2 ditambah seterusnya hingga A1NXN sama dengan B1, A21X1 ditambah A22X2 ditambah seterusnya hingga A2NXN sama dengan B2 hingga AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah seterusnya hingga AMNXN sama dengan BM. Nah, sistem persamaan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks AX sama dengan B, seperti yang tertera pada slide. Jadi yang bagian kiri itu merupakan matriks koefisien, lalu yang X1, X2, Xn itu merupakan matriks matriks variabel, dan juga yang B1, B2, Bm merupakan matriks konstanta. Mungkin bisa dilanjut. Nah, sistem persamaan linear ini ada dua macam. Yang pertama homogen dan non-homogen. Nah, kalau sistem persamaan linear homogen itu sistem persamaan linear AX sama dengan B ketika nilai B-nya sama dengan 0. Sehingga dapat ditulis dalam bentuk, oh ini salah gambar ya, ini saya annotate. Ini seharusnya 0. Nah, itu dapat dinyatakan dalam bentuk seperti yang tertera pada slide. Jadi konstantanya itu bernilai 0. Sehingga dapat ditulis dalam bentuk matriks AX sama dengan 0. Itu yang homogen. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dari sistem persamaan linear homogen ini dapat ditentukan penyelesaiannya. Jadi ada dua kemungkinan ya. Itu penyelesaiannya itu berupa trivial ataupun non-trivial. Maksudnya trivial itu penyelesaiannya itu selalu X sama dengan 0. Sedangkan kalau non-trivial itu ada penyelesaian yang lain selain X sama dengan 0. Ini dapat dicari dari nilai rank matriks koefisiennya. Jadi penyelesaiannya itu berupa trivial ketika rank matriks A itu sama dengan N. N ini apa? N itu banyaknya variabel. Di sini. Atau ini juga bisa, kan matriks itu kan ordonya M dikali N ya. Nah, N di sini itu dimasukkan banyaknya variabelnya. Atau bisa kita lihat dari banyaknya kolom di matriks koefisien. Nah, bisa langsung ke contoh aja. Jadi itu ada contoh ya. X1 dikurangi 2X2 ditambah X3 sama dengan 0. 6X2 dikurangi 3X3 sama dengan 0. X1 dikurangi 2X2 dikurangi X3 sama dengan 0. Dari sini kan bisa kalau kita lihat kalau konstantanya itu selalu bernilai 0. Makanya ini disebut matriks homogen. Nah, kita cari apakah penyelesaiannya itu berupa trivial atau non-trivial. Dengan kita cari nilai ranknya. Nah, di sini kan sistem persamaan linearnya dapat ditulis dalam bentuk matriks di samping ini. Nah, karena kita cari nilai ranknya ya, itu determinan dari matriks koefisien kan sama dengan negatif 12. Nah, negatif 12 itu tidak sama dengan 0. Sehingga nilai rank matriks dari koefisien ini sama dengan 3. Dari ordonya 3 dikali 3. Nah, oleh karena rank matriks A itu sama dengan N, maka sistem persamaan linear itu mempunyai penyelesaian trivial atau X sama dengan 0. Untuk semua variabelnya itu 0 penyelesaiannya. Mungkin bisa next slide. Nah, ini contoh yang kedua. Ada 2X ditambah Y dikurangi Z sama dengan 0. X ditambah 2Y dikurangi 2Z sama dengan 0. Dapat kita nyatakan dalam bentuk matriks di samping ini. Ini kan ordonya 2 dikali 3. Nah, ini kan kita tidak bisa mencari determinannya ya. Jadi, saya cari minornya. Minor yang 2 kali 2 ordonya. Jadi, saya ambil 2, 1, 1, 2. Nah, ini determinan dari minor ini adalah 3, dan itu tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, rank matriksnya itu ada 2. Sebenarnya bisa ya mencari nilai rank itu dengan itu eselon
yang sudah dibahas kemarin echelon baris ya, itu nanti hasilnya kita dapatkan. Pertama kan kita buat augmented matriksnya dulu. Itu 1, negatif 2, 1, terus 0. Oh, salah. Ini nih, mohon maaf. Saya ulangi lagi. Ini bentuk yang sudah saya dapatkan dari echelon matriksnya itu, ini 1. Ini 0, ini 1, ini negatif 1. Nah, ini banyak baris tak nolnya kan ada 2. Berarti ranknya itu ada 2. Karena nilai ranknya itu kurang dari n, banyak variabelnya, maka sistem bersama linear di atas itu memiliki penyelesaian non-trivial. Bisa next slide. Selanjutnya ada sistem persamaan linear yang non-homogen. Sebuah sistem persamaan linear non-homogen, ini salah ya. Non-homogen itu yang B-nya sama dengan 0. Nih. Jadi kan kalau tadi kan homogen tuh konstantanya 0 semua. Sedangkan kalau non-homogen itu punya nilai konstanta. Bisa dinyatakan dalam matriks A, X sama dengan B. Ini. Nah, untuk mencari penyelesaiannya dari SPL non-homogen, itu bisa dicari dari ranknya juga. Jadi ada 3 kemungkinan dari penyelesaian SPL non-homogen. Yang pertama, tidak ada penyelesaian. Ketika nilai rank A tidak sama dengan rank AB. Ini maksudnya augment matrix ya. Matriks yang diperbesar. Jadi kan ada matriks koefisien, ini ada matriks yang variabel, dan ini ada matriks yang konstanta. Nah, rank AB ini adalah perbesaran dari matriks ini dan ini. Nah, yang kedua, punya satu penyelesaian, itu ketika nilai rank A sama dengan rank AB sama dengan nilai N. Dan nomor 3, punya tak hingga banyaknya penyelesaian. Itu ketika nilai rank A sama dengan nilai rank AB kurang dari N. Bisa lanjut. Untuk contohnya nanti ada di slide selanjutnya. Mbak, sebentar Mbak. Ibu. Anda menyajikan materi yang mana? Yang SPL. Iya, SPL kan macam-macam toh. Tadi kan sudah Anda katakan ada apa-apa. Kan ada solusi SPL dengan substitusi eliminasi dengan opo dengan apa. Terus yang terakhir kan hubungan antara solusi SPL dengan rank matrik kan gitu. Iya Ibu. Nah, ya itu Anda yang ini. Saya yang masih, mana? Yang awal-awal Bu, masih pengantar SPL. Lalu ada substitusi dan eliminasi. Oke, Anda itu hanya pengantarnya SPL. SPL itu apa? SPL ada 2, homogen dan non-homogen. Homogen itu jika gimana, non-homogen jika gimana gitu. Nah, yang Anda terangkan barusan bahwa ada solusi trivial dan non-trivial. Kemudian nanti ada solusi tidak ada solusinya dan lain sebagainya. Itu adalah materi dari hubungan antara solusi SPL dengan rank matrik. Lah Anda lo belum nerang nih solusi dengan apa jenenge mau? Solusi dengan rank matriks Ibu. Bukan. Yang di SMP SMA itu apa? Eliminasi substitusi. Belum lah, Anda kok sudah nerangkan dengan rank matrik. Itu carry. Jadi nanti ditarik ke belakang itu. Oh, baik Ibu. Di belakang sudah ada. Akhir, iya. Jadi nanti setelah ada contoh-contoh, jadi sudah diselesaikan SPL-nya dengan substitusi eliminasi, dengan aturan Kramer, dengan eliminasi Gauss-Jordan, barulah terus dilihat bagaimana ya kalau
SPL yang tadi itu kok solusinya X-nya, XYZ-nya itu kok hanya 0 ya. Tapi kok ada ya SPL yang solusinya itu selain 0, itu ada yang lain. Jadi harga XYZ-nya itu tidak hanya 0, tapi ada yang lain. Nah terus gimana ya ranknya? Dilihat antara rank matrik dengan ranknya itu, kok rank matrik, rank A dengan rank A, B gitu. Begitu Mbak. Lah Anda lo belum menerangkan SPL itu punya solusi jika ranknya apa, ya kan? Belum, itu nanti gitu loh. Paham? Paham Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, itu kok neneng buri kok harus ditaruh di depan itu lah, terus buri ngomong apa itu nanti. Iya Oke? nanti baik Iya. Ibu. Oke, Iya. jadi hanya bukan salah, tidak hanya letaknya saja ya yang nggak pas gitu. Iya. Kalau sudah membahas tentang pengantarnya SPL, oh disebut linear karena pangkat 1, benar disebut sistem karena apa, persamaannya lebih dari 1. Terus Anda ceritakan tadi ada berapa persamaan, ada berapa variabel kan gitu ya. Maka bisa dituliskan atau dinyatakan SPL tadi dengan AX sama dengan B. A-nya itu matrik apa, B-nya matrik apa, gitu ya. X-nya matrik apa, kan gitu. Kalau B-nya itu 0, matrik 0, berarti SPL-nya homogen. Tapi kalau B-nya tidak 0, maka SPL-nya non-homogen. Gitu, Mbak. Nah, nanti pada waktu memberi contoh itu ternyata ada yang SPL yang solusinya hanya trivial. Ada SPL yang solusinya selain trivial juga non-trivial. Begitu. Ada SPL yang ternyata loh tidak punya solusi, ya kan? Tadi kan Anda omongkan tadi, tapi enggak usah itu nanti aja dibahas sampai di rank gitu ya. Jadi hanya oh kok enggak bisa ya ini ya. Ya, ternyata enggak punya solusi gitu loh. Baik, Karena apa? Karena tidak ada harga X, Y, ataupun Z atau yang lain misalnya begitu. Oke? Baik Ibu. Oke, lanjut yuk. Untuk yang selanjutnya ini hampir sama Ibu, tapi secara grafik saja. Hanya pengantar Ibu. Tidak ada rank. Oke, lah ya itu, tapi nanti hanya sampai di sini. Jadi misalnya yang gambar kedua itu tidak punya solusi, ya kan? Kalau dibuat grafik itu kedua garis itu sejajar, tidak berpotongan. Berbeda dengan yang ketiga, ini mestinya diberi nama ya Mbak, garisnya ya Mbak. Misalnya ada garis K, garis L, kemudian perpotongan di titik apa. Yang kedua ini KL, ternyata sejajar. Yang ketiga ini K dan L, ternyata berimpet KL-nya. Lah kalau enggak ada namanya lah terus ini gambar berapa garis kan enggak tahu. Ya, diberi nama garisnya. Oke. Silahkan, tapi nanti enggak usah sampai ke ranknya dulu ya, ranknya nanti aja. Baik Ibu. Mbak Ilza mungkin bisa kembali ke slide selanjutnya, sebelumnya. Nah, ini, kasih. Sistem persamaan linear itu dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai garis lurus. Nah, setiap sistem persamaan linear itu punya salah satu dari kesimpulan di bawah ini. Yang pertama tidak ada penyelesaian, punya satu penyelesaian, dan juga punya tak hingga banyaknya penyelesaian. Nah, sistem persamaan ini bakal dikatakan konsisten jika setidaknya mempunyai satu penyelesaian, dan dikatakan tidak konsisten jika tidak punya penyelesaian sama sekali. Jika dua persamaan mewakili garis yang sama, maka persamaan itu disebut dependen. Jika mewakili garis yang berbeda, maka disebut independen. Dari sini, kita lihat dulu yang pertama. Dari persamaan ini ya, ini kita L1, ini L2. Ini L1. Ini L2.
2. Nah, dari persamaan ini, kita bisa, kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, kan dapatnya dari gambar ini ya. Nah, dia itu kan berpotongan di satu titik. Nah, dia kan punya penyelesaian, makanya dinamakan konsisten. Karena garis-garisnya ini mau dua garis yang berbeda, dia dikatakan independen. Selanjutnya, yang gambar kedua, ini ada dua garis. Kalau kita gambarkan, dia itu sejajar, nggak berpotongan di titik manapun. Nah, ini mewakili kalau itu tidak bakal ada penyelesaian dari dua persamaan yang tertera. Karena dia tidak punya penyelesaian, dia dikatakan tidak konsisten. Nah, karena dia mewakili garis yang berbeda, dia dikatakan independen. Lalu ada sistem yang ketiga. Ini kalau kita gambarkan tuh berupa garis yang berimpit. Jadi dua garis ini punya banyak penyelesaian itu loh. Jadi karena dia punya penyelesaian dikatakan konsisten, tapi garisnya kan ini mewakili garis yang sama. Dia dikatakan independen. Di sini ya kalau kita lihat tuh persamaan garisnya itu hampir sama. Ketika yang pertama ini kita kalikan 3. Ini berarti kan 3Y sama dengan X plus 2. Nah, tapi ketika itu kita gambarkan, ini garisnya bakal berimpit. Karena kan penyelesaiannya kan ini, ada di garis-garis ini. Jadi penyelesaian itu banyaknya itu tak hingga. Gitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu penyelesaian SPL dengan metode substitusi dan eliminasi. Yang ini singkat aja ya Mbak, karena sudah pernah didapat ya. Iya, Bu. Pertama, metode substitusi. Kita pasti ingat kan ya, di SMA itu udah sering banget pakai metode ini. Jadi misalnya ada contoh dua persamaan ini. Pertama kita bisa ambil satu persamaan, pisahkan satu variabelnya. Kita dapetin Y sama dengan 6 kurangi 6X. Lalu substitusikan ke persamaan yang lain, persamaan yang ini. Kita dapatkan ini. Setelah ini kita substitusikan, kita selesaiin persamaannya hingga kita dapat dalam satu variabel 15X sama dengan X, sehingga nilai X-nya itu sepertiga. Mungkin kita slide selanjutnya. Nah, karena kan kita udah dapat nilai X-nya, nah itu disubstitusikan lagi ke persamaan awal, hingga kita dapetin nilai Y-nya sama dengan 4. Nah, tapi jangan lupa untuk mengoreksi lagi. Apakah itu jawabannya udah sama? Ini kan nih ya, 6X sama ditambah Y sama dengan 6. Nah, ini ketika disubstitusikan hasilnya juga 6. Berarti ini sama. Kalau yang ini kan nilainya min 7. Kalau kita substitusikan hasilnya juga negatif 7. Jadi sama. Berarti betul penyelesaiannya adalah 1/3,4. Selanjutnya metode eliminasi. Hampir sama kayak, bukan, ini juga sering dipakai waktu SMA, nah, tapi pertama itu bisa kita nyatakan dalam bentuk AX plus BY sama dengan C dahulu. Dapatnya ini kan. Itu, pertama kita bisa kalikan salah satu persamaan dengan konstanta non-zero. Jadi jangan dikalikan dengan 0, kita ambil yang atas ini aja. Kan ini saya mau mengeliminasi variabel X-nya. Berarti ini dikalikan dengan negatif 2, dapat negatif 6 tambah 4Y sama dengan 14. Seperti ini. Nanti kita jumlahkan persamaannya. Di slide selanjutnya. Setelah dijumlahkan, kita dapatkan nilai Y-nya sama dengan 20. Hingga kita dapat nilai Y itu 4. Setelah dapat nilai Y, kita substitusiin lagi ke persamaan yang awal. Hingga kita dapat 6X tambah 4 sama dengan 6. Hingga dapat nilai X-nya itu 1/3. Nah, karena udah dapat nilai X sama nilai Y, jangan lupa dikoreksi lagi seperti tadi. Ini udah sama, nilainya negatif 7, ini negatif 7. Ini 6, ini 6. Berarti betul penyelesaiannya 1/3,4. Untuk selanjutnya, yaitu aturan Cramer yang akan disampaikan oleh Mbak Hilda. Kepada Mbak Hilda dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk yang ketiga adalah aturan Cramer.
Menurut teorema 2.3.7 di buku Howard Anton, jika AX sama dengan B adalah sistem persamaan linear dengan N yang tidak diketahui sehingga determinan A tidak sama dengan 0, maka sistem ini dapat diselesaikan menggunakan X1 sama dengan determinan A1 per determinan A, X2 sama dengan determinan A2 per determinan A, dan seterusnya hingga Xn sama dengan determinan An per determinan A. Di mana AJ adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke J dari matriks A dengan matriks B sama dengan B1, B2, dan seterusnya hingga Bn. Untuk pembuktiannya, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka A dapat diinverskan. Dan dari materi sebelumnya, X sama dengan A inverse B adalah penyelesaian dari AX sama dengan B. Oleh karena itu, kita memiliki X sama dengan A inverse B sama dengan 1 per determinan A join A dikalikan B sama dengan 1 per determinan A. Untuk A-nya ini kofaktor dari matriks A yang ditranspos. Jadi C11, C21 hingga seterusnya CN1. Untuk baris kedua C12, C22 hingga seterusnya CN2, dan seterusnya hingga baris ke N, C1N, C2N, hingga seterusnya CNN. Dikalikan dengan B, B-nya itu B1, B2, dan seterusnya hingga Bn. Nah, perkalian matriks ini akan menghasilkan X sama dengan 1 per determinan A, B1 kali C11 ditambah B2 kali C21 ditambah dan seterusnya ditambah Bn kalikan Cn1. Untuk baris kedua, B1 C dikalikan C12 ditambah B2 C22 ditambah dan seterusnya hingga ditambah Bn Cn2. Untuk dan seterusnya hingga baris ke ini B1 C1N ditambah B2 dikalikan C2N ditambah dan seterusnya ditambah Bn kali Cnn. Nah, ini entry pada baris ke J dari X adalah Xj sama dengan B1 C1J ditambah B2 C2J ditambah dan seterusnya ditambah Bn Cnj per determinan A. Ini kita buat persamaan 9. Nah, sekarang ini AJ. AJ tadi kan ini yang atas tadi. Ini A11, A12, dan seterusnya hingga A1J dikurangi 1, B1, A1J ditambah 1, dan seterusnya hingga A1N. Nah, untuk baris yang kedua, A21, A22, dan seterusnya A2J kurangi 1, dan seterusnya B2, A2J ditambah 1, dan seterusnya A2N. Ini seterusnya hingga baris ke N, AN1, AN2, dan seterusnya ANJ dikurangi 1, BN, ANJ ditambah 1, dan seterusnya ANN. Nah, karena AJ berbeda dari A hanya pada kolom ke J, maka kofaktor dari B1, B2, hingga Bn di AJ adalah sama dengan kofaktor dari yang bersesuaian di kolom ke J dari A. Sehingga ekspansi kofaktor dari determinan A sepanjang kolom ke J adalah determinan AJ sama dengan B1C1J ditambah B2C2J ditambah dan seterusnya ditambah Bn Cnj. Nah, kita substitusi persamaan 9. Nah, ini kan persamaan 9 menjadi Xj sama dengan ini yang atas ini B1J, ini kan determinan AJ, berarti determinan AJ per determinan A. Nah, untuk yang pertama, aturan Cramer untuk sistem persamaan linear dua variabel. Ini bentuk umumnya A1X ditambah B1Y sama dengan C1, A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, jadi kita mendapatkan diketahuinya X sama dengan DX per D. DX itu determinan, kalau tadi itu determinan AJ, kalau D-nya itu determinan A, dan Y-nya sama dengan DY per D. Di mana D-nya itu, D ini sama dengan A1, ini A1, B1,
A2, ini mohon maaf ini B2. Gampangnya D-nya itu apa toh, Mbak? D-nya itu D-nya itu matrik apa? Untuk D-nya D itu itu determinan dari apa D-nya? Determinan dari matrik apa itu? metrik awalnya ini Bu, metrik Kok awal sih? metrik koefisien. Matrik koefisien. Matrik awal, matrik koefisien. Jadi AX sama dengan B, tadi A-nya itu adalah matrik koefisien, X-nya adalah matrik variabel, B-nya adalah matrik konstanta. Oke. Oke, lanjut. Dan determinan ini tidak sama dengan 0. Nah, untuk dx kita akan tinggal ini mengganti konstanta tadi ke kolom yang A1, A2 menjadi C1, B1, C2, B2. Untuk dy sama dengan hampir sama dengan dx, tapi yang kita ganti itu yang kolom B1, B2-nya menjadi A1, C1, A2, C2. Kalau kolom B1, B2 gitu itu berapa kolom? Kok kolom B1, B2 ya, gitu kolomnya berapa? Mohon maaf, kolomnya ada 1. Iya, B ini tadi kan diperoleh dari matrik DX itu. DX itu kan diperoleh dari determinan matrik A, gitu, matrik apa? Matrik koefisien, di mana koefisien dari apa yang diganti B1, B2? Mohon maaf, ini di sini konstanta yang diganti C1, C2 determinan apa? Determinan kok determinan apa? Koefisien apa? Koefisien A-nya, Ibu. Kok koefisien A? Koefisien E. Koefisien X itu kan A1, A2. Enggak. Coba perhatikanlah D itu apa? D itu kan determinan matrik koefisien. Dx itu determinan matrik koefisien, tetapi koefisien X-nya diganti dengan konstanta. Dy adalah determinan matrik koefisien, tetapi koefisien Y-nya diganti dengan konstanta. Ngono lho, Mbak. Gitu. Ya, jadi jangan kolom B1, B2, kolom A1, A2 lah, 2 kolom jadi nenggo ya. Oke. Mohon maaf. Oke. Nah, jadi dx ini determinan dari metrik koefisien dengan diganti koefisien X-nya menjadi C1, menjadi konstanta. Untuk dy-nya adalah matriks determinan dari metrik koefisien yang diganti koefisien Y-nya dengan konstanta, yaitu C1, C2. Untuk contohnya, selesaikan sistem persamaan berikut menggunakan aturan Cramer. Persamaannya adalah 3X dikurangi 5Y sama dengan 11. Untuk yang kedua adalah negatif X ditambah 3Y sama dengan negatif 5. Penyelesaiannya, nah di sini kan A1-nya 3. Koefisien dari X ini kan 3. Terus A2-nya negatif 1, B1-nya sama dengan negatif 5, B2-nya sama dengan 3. C1-nya adalah 11, C2-nya sama dengan negatif 5. Nah, untuk determinan koefisiennya adalah 3, masukkan A1-nya 3, untuk B1 negatif 5, A2-nya negatif 1, B2-nya 3. Sama dengan, kita cari determinan 3 dikali 3 dikurangi, maaf ini dikurangi negatif 5 dikalikan negatif 1. Sehingga sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Untuk dx, kita ganti koefisien x-nya dengan C1-nya 11 dan C2-nya negatif 5, menjadi cari determinannya 11 dikalikan 3 dikurangi negatif 5 dikalikan negatif 5, sama dengan 33 dikurangi 25 sama dengan 8.
Untuk dy-nya kita ganti koefisien y-nya dengan C1-nya ini 11 dan C2-nya negatif 5. Sama dengan determinannya 3 dikalikan negatif 5 dikurangi 11 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 15 ditambah 11 sama dengan negatif 4. Sehingga kita dapatkan X sama dengan dx per d sama dengan dx-nya tadi 8, d-nya 4 sama dengan 2. Untuk y-nya sama dengan dy per d sama dengan negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Kita akan mendapatkan X-nya 2, Y-nya negatif 1. Untuk mengeceknya, kita substitusi nilai X-nya 2, Y-nya negatif 1. Ini 3 dikali 2 dikurangi 5, dikalikan negatif 1 sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Untuk persamaan yang kedua sama, akan menghasilkan negatif 5. Untuk yang kedua adalah aturan Cramer untuk persamaan linear 3 variabel. Bentuk umumnya seperti ini. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. D1 ini konstanta. A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, ini X sama dengan DX per D, Y sama dengan DY per D, dan Z sama dengan DZ per D. Di mana D-nya itu matriks koefisien dan determinannya itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk dx itu adalah matriks koefisien yang koefisien x-nya kita ganti dengan konstanta D1, D2, D3. Untuk dy itu juga matriks koefisien yang kita ganti adalah koefisien y-nya dengan konstanta. Jadi A1, D1, C1, A2, D2, C2, A3, D3, C3. Untuk dz sama dengan A1. Matriks koefisien yang kita ganti koefisien z-nya menjadi A1, B1, D1, A2, B2, D2, A3, B3, D3. Contohnya, selesaikan persamaan linear berikut menggunakan aturan Cramer. X dikurangi 2Y ditambah 4Z sama dengan 3. X dikurangi 4Y ditambah 3Z sama dengan negatif 5. X ditambah 3Y dikurangi 2Z sama dengan 6. Penyelesaiannya, ini D-nya matriks determinan dari matriks koefisiennya, kita masukkan ini, masukkan koefisiennya 1, negatif 2, 4, 1, negatif 4, 3, 1, 3, negatif 2. Nah, ini menghasilkan ini. Kita cari determinannya akan menghasilkan 17. Untuk dx-nya, kita ganti koefisien yang x-nya dengan konstanta. Ini ya, ini konstantanya 3, negatif 5, 6. Ini 3, negatif 5, 6. Untuk ini sama dengan. Nah, kan determinannya akan menghasilkan 17. Untuk dy-nya, kita ganti koefisien yang y. Sama dengan matriks koefisien, cuma kita ganti koefisien yang y-nya, ini 1, 3, 4, 1, negatif 5, 3, 1, 6, negatif 2. Ini akan menghasilkan determinan yaitu 51. Untuk dz sama dengan kita ganti koefisien yang z-nya. Jadi 1, negatif 2, 3, 1, negatif 4, negatif 5, 1, 3, 6. Kita cari determinannya akan menghasilkan 34. Nah, selanjutnya untuk mencari X, Y, dan Z-nya, kita gunakan rumus yang tadi. X sama dengan dx per D. Dx-nya tadi kan, dx-nya 17, D-nya 17. Jadi X-nya sama dengan 1. Untuk yang Y-nya, dy per D. dy-nya tadi 51, determinannya 51. Terus determinan matriks koefisiennya 17, jadi Y-nya sama dengan 3. Yang Z sama dz per D sama dengan
34/17 sama dengan Z-nya 2. Untuk mengeceknya sama kita substitusi X, Y, dan Z-nya. Ini hasilnya sama. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Hilda atas materinya. Selanjutnya yaitu eliminasi Gauss yang akan disampaikan oleh Varian. Kepada Mas Varian dipersilahkan. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai eliminasi Gauss. Next. Ya, kita mulai dari pengertian dulu ya. Apa itu metode eliminasi Gauss? Metode eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mencari himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer. Sedemikian, sehingga matriksnya memiliki bentuk eskalon baris. Nah, selanjutnya matriks tersebut diubah ke dalam bentuk sistem persamaan linear dan kemudian dilakukan substitusi ulang mulai dari persamaan yang paling bawah. Next. Kemudian langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan Gauss adalah langkah yang pertama itu SPL diubah dulu menjadi matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Kemudian langkah yang kedua, lakukan operasi baris elementer pada matriks sehingga matriks bentuk matriks eskalon baris. Langkah yang ketiga, kemudian matriks yang sudah berbentuk eskalon baris kita kembalikan lagi ke dalam bentuk SPL yang biasa. Nah, untuk yang terakhir, selesaikan SPL dengan cara substitusi. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Ya, contoh soal, tentukan nilai yang memenuhi sistem persamaan berikut dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Namanya yaitu 4x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 7, 2x dikurangi 3y ditambah 2z sama dengan 4, dan 5x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 7. Ya, kita mulai dari langkah yang pertama. Langkah pertama, SPL diubah dulu menjadi matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Nah, sistem persamaan tersebut kita ubah ke dalam bentuk matriks itu seperti yang ada di layar ya. Matriks koefisien kita kali dengan matriks variabel sama dengan matriks konstan. Nah, apabila kita ubah dalam bentuk augmented matrix itu menjadi seperti matriks yang di sebelah kanan. Ya. Gampangnya itu matriks konstantanya itu kita masukkan ke dalam matriks koefisien, tetapi diberi garis pemisah seperti itu ya biar jelas membedakan. Seperti itu. Next. Ya. Kita lanjut ke langkah kedua. Lakukan operasi baris elementer atau OB pada matriks sehingga matriks berbentuk matriks eskalon. Nah, teman-teman lihat angka 4 yang berwarna merah itu ya. Nah, angka 4 itu akan kita jadikan satu utama. Gimana ya caranya? Caranya itu dengan mengalihkan baris pertama dikali dengan 1/4. Nah, nanti baris pertamanya itu 1/2, 3/4, dan 7/4. Sedangkan baris kedua dan baris ketiganya itu tetap ya, karena nggak kita apa-apain tadi. Nah, kemudian lanjut ke bawahnya, kita akan merubah angka yang berwarna biru itu 2 dan 5 akan kita rubah menjadi 0. Caranya dengan baris kedua kita kurangi dengan 2 kali baris pertama. Dan untuk yang baris ketiga kita kurangi 4 kali baris pertama. Tapi baris keduanya menjadi 0, negatif 4, 1/2, 1/2, dan baris ketiganya menjadi 0, 3/2, negatif 7/4, dan negatif 7/4. Nah, teman-teman juga bisa lihat ada tabel di bawah yang sudah saya sediakan. Itu biar misalnya kalau teman-teman bingung, ini kok angkanya segini ya, dapat dari mana gitu, bisa teman-teman lihat di tabel gitu ya. Ya, next. Nah, kemudian teman-teman lihat angka yang berwarna merah itu negatif 4, itu akan kita jadikan satu utama juga. Caranya dengan mengalihkan baris kedua dikali dengan negatif 1/4. Nah, nanti baris keduanya itu menjadi 0, 1, negatif 1/8, negatif 1/8. Ya, terus
Kita lihat yang di bawahnya, kita akan merubah angka yang berwarna biru itu 3/2, akan kita rubah menjadi angka 0. Caranya dengan baris ketiga dikurangi 3/2 kali baris kedua. Nah, nanti baris ketiganya itu menjadi 0, 0, negatif 25/16, negatif 25/16. Nah, di bawahnya juga ada tabel perhitungannya ya. Kalau misalnya bingung, ini dapatnya di depan. Ya, next. Nah, untuk yang terakhir, teman-teman lihat angka yang berwarna merah itu negatif 25/16. Itu akan kita jadikan angka 1, caranya dengan baris ketiga dikali dengan negatif 16/25. Nah, nanti baris ketiganya itu menjadi bernilai 0, 0, 1, 1. Sedangkan baris yang lainnya itu tetap. Nah, untuk langkah yang ketiga, matriks yang sudah berbentuk eselon baris, kita kembalikan lagi menjadi SPL biasa. Itu ya di bawah teman-teman bisa lihat. Nah, kalau misalnya kita kembalikan ke dalam SPL, itu menjadi X ditambah 1/2Y ditambah 3/4Z sama dengan 4. Y dikurangi 1/8Z sama dengan negatif 1/8. Dan Z-nya sama dengan 1. Apabila kita sederhanakan, jadi 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 7. 8Y dikurangi Z sama dengan negatif 1. Dan Z-nya sama dengan 1. Next. Nah, ini langkah yang terakhir. Kita kan jadi sudah mendapatkan bentuk sistem persamaan linear. Selanjutnya kita selesaikan dengan cara substitusi biasa. Kita mulai dari substitusi nilai Z-nya yang sudah diketahui. Jadi kan Z-nya sama dengan 1. Kita substitusikan 8Y dikurangi Z sama dengan 1. 8Y dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Lalu kedua ruas kita tambah 1 sehingga 8Y sama dengan 0. Dan didapatkan Y-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan ke 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 0, sama dengan 7. 4X ditambah 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 7. 4X ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 7. 4X sama dengan, ini kedua harus kita kurangi 3. 7 kurangi 3. 4X sama dengan 4 dan didapatkan X-nya sama dengan 1. Nah, jadi nilai X, Y, Z yang memenuhi sistem persamaan tersebut adalah 1, 0, dan 1. Nah, mungkin bisa next. Nah, selanjutnya itu eliminasi Gauss-Jordan. Next. Nah, metode eliminasi Gauss-Jordan adalah suatu metode untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris dalam kelas. Sedemikian hingga matriksnya memiliki bentuk eselon dari. Nah, kalau misalnya tadi kan eliminasi Gauss itu kan tadi matriksnya kita rubah menjadi matriks eselon baris saja. Kalau misalnya jadi eliminasi Gauss-Jordan itu matriksnya kita rubah ke eselon baris reduksi. Nah, kemudian untuk langkah-langkahnya ini hampir sama ya dengan eliminasi Gauss. Untuk yang pertama, SPL diubah dulu menjadi matriks yang diperbesar atau augmented matrix. Kemudian yang kedua, lakukan operasi baris elementer pada matriks sehingga matriks berbentuk matriks eselon baris reduksi. Kalau di Gauss tadi kan eselon baris saja, ini tambahin terreduksi gitu ya. Nah, kemudian matriks yang sudah berbentuk eselon baris, mohon maaf ini kurang terreduksinya ya, eselon baris reduksi dikembalikan menjadi SPL biasa. Mungkin lebih lanjutnya ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya ini sama dengan yang tadi ya. Sistem persamanya juga sama, tapi kita harus menyelesaikannya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dalam contoh soal sebelumnya, kita sudah mendapatkan matriks eselon baris. Nah, kita bisa melanjutkan prosesnya nih untuk mendapatkan matriks eselon baris reduksi. Matriksnya sudah tertera di layar ya. Next. Nah, di sini teman-teman lihat angka 1/2 itu yang berwarna biru. Nah, itu akan kita rubah menjadi bernilai 0. Caranya dengan baris ke-1 dikurangi setengah kali baris kedua.
Nah, nanti baris pertamanya menjadi 1, 0, 13/16, 29/16. Di slide juga sudah ada tabel perhitungannya. Next. Nah, kemudian teman-teman lihat angka yang berwarna biru. 13/16 dan negatif 1/8. Itu akan kita rubah jadi bernilai 0 juga. Caranya, baris yang pertama kita kurangi 13/16 dikali baris yang ketiga. Kemudian untuk baris kedua, kita tambah 1/8 dikali baris ketiga. Nah, nanti baris pertamanya itu menjadi 1001, baris keduanya menjadi 0100, dan yang baris ketiganya tetap, yaitu 0011. Nah, tabelnya juga sudah ada, teman-teman bisa lihat. Next. Nah, kemudian matriks yang sudah berbentuk eselon baris tereduksi, kita kembalikan lagi nih menjadi SPL biasa. Kalau kita kembalikan itu menjadi 1 dikali X, ditambah 0 dikali Y, ditambah 0 dikali Z sama dengan 1, 0 dikali X ditambah 1 dikali Y, ditambah 0 dikali Z sama dengan 0, dan 0 dikali X ditambah 0 dikali Y, ditambah 1 dikali Z sama dengan 1. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 1. Nah, ketemu nih nilai X, Y, Z-nya. Jadi, nilai X, Y, Z yang memenuhi sistem persamaan adalah 1, 0, dan 1. Ini bisa next. Nah, di sini ya, untuk membuktikan kebenaran nilai Y/Z, kita bisa mensubstitusikan ke dalam sistem persamaan linear. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini kalau misalnya kita substitusikan nilai X, Y, Z-nya itu hasilnya terbukti benar, gitu ya. Ya mungkin sampai sini pemaparan materi dari saya. Selebihnya saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mas Varian. Untuk selanjutnya yaitu hubungan SPL dengan matriks dan ring matriksnya. Kepada Mbak Hilda dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, tadi kan ini sudah dijelaskan bentuk umum aljabar dari sistem persamaan A1 X1 ditambah A2 X2 ditambah A3 X3 ditambah dan seterusnya AN XN sama dengan B, A-nya koefisien, X variabel, B konstanta. Nah, ini jika diubah dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, ini kita misalkan A sama dengan A11, A2, A12, A13, dan seterusnya hingga A1N, baris kedua A21, A22, A23, dan seterusnya A2N, A31, A32, A33, dan seterusnya hingga A3N, hingga baris ke M, AM1, AM1, AM2, AM3, dan seterusnya hingga AMN. Untuk X-nya ini matriks variabelnya X1, X2, X3, dan seterusnya hingga Xn. Dan untuk B-nya konstanta B1, B2, B3, dan seterusnya. Ini kan tadi matriks A-nya matriks koefisien, X-nya matriks variabel, B-nya matriks konstanta. Apabila B-nya merupakan matriks 0, berarti persamaan linearnya homogen. Nah, ini matriks yang diperbesar dari SPL. Contohnya seperti ini, SPL-nya 2X dikurangi 2Y sama dengan negatif 1, 4X ditambah 5Y sama dengan 3, 7X ditambah 3Y sama dengan 2. Nah, jika kita tulis dalam bentuk matriks, kan 2, negatif 2, 4, 5, 7, 3, dikalikan dengan matriks variabelnya, yaitu X dan X, Y, sama dengan matriks konstantanya ini negatif 1, 3, 2. Ya. Kalau diperbesar ini menjadi 2, negatif 2, negatif 1, 4, 5, 3, 7, 3, 2. Mbak, balik ke slide. Nah, ini akan lebih bagus kalau antara matriks koefisien dengan matriks konstanta diberi sekat ya, Mbak. Diberi sekat titik-titik gitu ya, garis-garis putus ya. Oke. Ya, oke, lanjut. Ini solusi untuk sistem persamaan linear. Tadi juga sudah dijelaskan tidak konsisten dan konsisten. Tidak konsisten itu jika tidak punya solusi, dan konsisten itu jika punya paling tidak satu solusi. Untuk yang selanjutnya yaitu rank matrix.
Rank matriks A adalah banyaknya baris-baris yang tidak semua entry-nya 0 setelah matriks tersebut dalam bentuk eselon baris. Rank matriks A dinotasikan dengan rank A. Ini contohnya, misal matriks A ini 1, 2, 3, 0, 1, 4, 0, 0, 1. Banyaknya baris tak 0 itu 3, jadi rank matriksnya 3. Sama juga dengan matriks B, itu 131, 015, 001, 000. Itu banyak baris yang tidak 0 itu ada 3. Ini baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3. Rank matriksnya juga 3. Untuk matriks C, 1210, 0014, 0000, 0000. Banyak baris yang tak 0 itu ada 2, baris pertama dan baris kedua. Jadi rank matriksnya 2. Untuk matriks D, 1, negatif 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Banyak baris yang tidak 0 itu 2 di baris ke-1 dan baris kedua, sehingga rank matriksnya 2. Nah, ini cara menentukan jawaban dari sistem persamaan linear homogen adalah dengan mencari rank matriks A. Ini terdapat 2 kemungkinan. Jika rank A kurang dari N, maka persamaan linear mempunyai banyak jawab atau non-trivial. Yang kedua, jika rank A sama dengan rank A, B sama dengan N, maka persamaan linear mempunyai jawab 0 atau trivial. Sedangkan untuk persamaan linear non-homogen terdapat 3 kemungkinan, yaitu jika rank A tidak sama dengan rank A, B, maka persamaan linear tidak mempunyai jawab atau tidak mempunyai penyelesaian. Untuk yang kedua, jika rank A sama dengan rank A, B sama dengan N, maka persamaan linear mempunyai jawab tunggal atau memiliki 1 penyelesaian. Yang ketiga, jika rank A sama dengan rank A, B kurang dari N itu banyak variabel, maka persamaan linear mempunyai banyak jawab atau memiliki banyak penyelesaian. Hope. Yang atas, Mbak Malik ya, yang atas, jika RA kurang dari N, maka persamaan linear mempunyai banyak jawab. Terus ini dalam kurung tidak non-trivial saja, tapi trivial dan non-trivial. Jadi nanti ditambahi ya, trivial dan non-trivial. Ya. Trivial itu yang semua variabel nilainya 0. Non-trivial itu jika ada yang tidak 0. Oke. Kemudian akan lebih bagus kalau ini kan dibalik ya, tapi enggak apa-apa sih. Jadi gini, intinya bahwa untuk SPL homogen itu RA selalu sama dengan RA, B. Itu ditambahkan ya, untuk SPL homogen itu RA selalu sama dengan RA, B, sehingga selalu punya jawab. Lah punya jawab itu ada 2 kemungkinan. Jika RA sama dengan RA, B sama dengan N, maka persamaan linear mempunyai jawab tunggal, yaitu jawab yang jawab yang trivial. Jadi ini artinya semua variabel ya bernilai 0. Kemudian yang kedua, jadi dibalik ya nanti ya. Jika RA sama dengan RA, B kurang dari N, maka persamaan linear mempunyai banyak jawab. Trivial dan non-trivial. Oke? Ya, Ibu. Oke. Tapi kalau yang non-homogen, itu mungkin RA sama dengan RA, B, tapi mungkin juga RA tidak sama dengan RA, B. Kalau RA tidak sama dengan RA, B, maka tidak punya solusi. Tapi jika RA sama dengan RA, B, maka punya solusi. Lah kalau punya solusi, mungkin solusinya tunggal, mungkin solusinya lebih dari 1. Oke, jadi ditambahi sedikit ya. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, yuk lanjut. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Untuk selanjutnya itu contoh dari yang barusan dijelaskan untuk homogen. Ini misalnya ada X1 min X2, X2 ditambah X3 sama dengan 0, 6X2 dikurangi 3, X3 sama dengan 0, X1 dikurangi 2, X2 dikurangi X3 sama dengan 0. Jika kita
jadikan dalam bentuk matriks itu seperti pada gambar ini. Kita cari rank A-nya dulu dari ini. Nah, determinan dari matriks ini 3 kali 3 ini kan negatif 12. Nah, itu kan tidak sama dengan 0. Ini kan odonya 3 kali 3. Jadi, berarti rank dari matriks ini yaitu 3. Karena rank A sama dengan N, maka sistem persamaan linear di atas itu punya penyelesaian trivial. Mungkin bisa lanjut. Nah, terus selanjutnya 2x ditambah y dikurangi z sama dengan 0. X ditambah 2y dikurangi 2z sama dengan 0. Jika kita jadikan bentuk matriks kan seperti ini. Ini kita tidak bisa cari determinannya kan. Jadi kita ambil minor 2 kali 2-nya. Di sini saya ambil 2, 1, 1, 2. Determinan dari ini adalah 3. 3 itu tidak sama dengan 0. Maka rank matriksnya adalah 2. Karena rank matriksnya itu 2 kurang dari n, di mana n-nya itu kan 3 ya tadi. Ini kan O2-nya 2 kali 3. Karena rank A-nya itu kurang dari n, maka sistem persamaan linear di atas tuh punya penyelesaian non-trivial dan trivial. Untuk yang contoh non-homogen, Mbak Hilda mungkin bisa minta tolong ke yang ada 3 gambar tadi, slide atas, biar lebih gampang membandingkan aja. Nah, di sini. Pertama ambil yang sini dulu ya. Ini kan kalau kita jadikan matriks kan min 2, 1, 5, 1. Nah, augment matriksnya itu kan berarti kan 6, negatif 1. Nah, kita cari dulu rank A-nya. RA. Ini determinannya kan min 2, min 5 berarti kan min 7. Tidak sama dengan 0. Berarti dia ranknya 2. Sekarang ini, saya cari ranknya pakai metode echelon itu. Hingga saya dapatkan itu 1, negatif setengah, 0, negatif 3 per 2, dan min 3, ini 14. Nah, sini kan baris tak nolnya ada 2. Berarti rank matriksnya R, A, B itu juga 2. Ingat dari tadi yang dijelaskan oleh Mbak Hilda, kalau misalnya rank A sama dengan rank A, B sama dengan N, itu berarti dia punya satu penyelesaian. Ini R, A sama dengan R, A, B sama dengan N. Dia punya satu penyelesaian. Nah, lanjut yang ini sekarang. Itu kalau kita jadikan matriks, itu kan berarti kan 2, negatif 1, ini y-nya sama-sama dikurangi negatif y ya. Ini negatif 4, ini 2. Kalau jadi augment matriksnya berarti ini 4, ini 2. Nah, ini RA-nya kan 0. RA-nya 0. Ini O2-nya 2 kali 2. Karena RA-nya 0, berarti di sini rank-nya adalah 1. RA, ini salah. RA-nya 1. RA 1. Sekarang RAB. RA, B. Dari augment matriksnya ini, ketika saya sudah dapatkan bentuk echelonnya, itu 1, negatif setengah, 0, 0, 10, ini 2. Ini baris tak nolnya juga 2 kan? RAB-nya 2. Nah, di sini nilai RA lebih kecil dari nilai RAB. Makanya di sini tidak ada penyelesaian. RA lebih kecil dari RAB atau RA itu tidak sama dengan nilai RAB, RA, B. A, B. Nah, sekarang lanjut yang ketiga. Karena nilai RA tidak sama dengan RA, B itu, maka tidak ada penyelesaian. Karena yang ketiga, kalau kita jadikan bentuk matriks, itu kan negatif setengah, ini 1, ini 2. Ini negatif 1, ini 3, ini 6. Nah,
ini determinan matriks koefisiennya itu sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0, rank matriksnya adalah 1. Ini kan urutnya 2 kali 2, jadi rank matriksnya 1. Sekarang yang RA, B. RA, B. Ini ketika sudah jadi eselon baris, itu 1, negatif 3, ini 0, ini 0, ini negatif 6, ini 0. Ini baris tak nolnya kan ada 1, berarti ini juga 1. RA sama dengan RA, B. Tapi lebih kecil dari N, makanya dia punya tak hingga penyelesaian. Gitu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan yang mau bertanya. Bisa tapi nanti pasti ada share screen lagi ya. Silahkan yang mau bertanya. Izin bertanya, mungkin. Ya, dipersilakan Mas Gilang. Ya, pertanyaan saya adalah ketika kita, kalau nggak salah, metode Gauss-Jordan, itu apakah perlu kita runtut dari awal gitu? Kan kalau kita sudah Gauss, itu bisa langsung copy, comot, terus ditaruh di Gauss-Jordan. Nah, apakah boleh seperti itu? Atau kita mulai dari awal gitu? Nah, yang ini. Nah, ini kan kalau yang di PPT kan dia dicomot dari yang Gauss gitu. Nah, izin menjawab itu bisa. Karena itu kan kita tinggal mengenalkan yang angka yang lain gitu ya. S1 utamanya sudah diketahui gitu. Gimana? Boleh berarti? Boleh. Oh, boleh. Ya, Okay. boleh. Oke, saya nambah sedikit ya. Jadi untuk menyelesaikan SPL dengan operasi baris itu tadi, sebenarnya kan operasi baris elementer ya. Kalau bisa sampai matriks eselon baris terreduksi, itu berarti menggunakan eliminasi Gauss dan Jordan. Tapi tidak semua bisa sampai matriks eselon baris terreduksi. Kalau hanya sampai matriks eselon baris saja, atau memang meskipun bisa tapi mandeklah sampai matriks eselon baris, maka itu adalah eliminasi Gauss. Begitu. Ya, jadi awal mula eliminasi Gauss itu sampai ke matriks diperbesarnya itu dirubah menjadi matriks eselon baris. Nah, mungkin terus ketemu sama Jordan itu terus diingatkan, loh ini bisa dilanjutkan. Nah, kalau sampai ke matriks eselon baris tereduksi, maka kan lebih mudah untuk menentukan variabelnya. Maka kalau sampai matriks eselon baris tereduksi, maka itu eliminasi Gauss dan Jordan. Gitu kira-kira. Gitu Mas Gilang. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan yang lain. Izin bertanya. Iya, dipersilakan Mbak Ega. Ini kan pada eliminasi Gauss-Jordan itu ditampilkan matriks persegi ya. Pertanyaan saya, apakah eliminasi Gauss-Jordan itu hanya berlaku pada matriks persegi saja? Mungkin saya izin menjawab ya. Jadi eliminasi Gauss-Jordan ini bisa digunakan tidak hanya pada matriks persegi saja,
matriks ukuran berapapun bisa, misalnya contohnya ukuran 3x4 itu bisa. Tapi seperti yang Bu Titik tadi bilang, kalau Gauss-Jordan itu kita rubah matriksnya menjadi matriks eselon baris reduksi gitu. Gimana? Iya, berarti selain matriks persegi itu bisa, tetapi harus diubah menjadi matriks eselon tereduksi. Iya, kalau misalnya diubahnya ke matriks eselon baris saja, itu namanya eliminasi Gauss gitu. Oh iya, terima kasih, Varian. Ya, sama. Oke, jadi gini Mbak, untuk eliminasi Gauss ataupun eliminasi Gauss dan Jordan, di sini banyaknya persamaan itu tidak harus sama dengan banyaknya variabel. Berbeda dengan aturan Cramer tadi. Kalau aturan Cramer tadi karena menggunakan determinan, maka kan harus persegi. Karena persegi, maka banyaknya persamaan itu harus sama dengan banyaknya variabel. Seperti itu. Kalau ini eliminasi Gauss itu misalnya ada 5 variabel, tapi hanya ada 2 persamaan, enggak apa-apa. Nanti katakanlah variabelnya A1 sampai dengan, atau X1 sampai dengan X5 ya. Misalnya yang ketemu hanya X1 berapa, X2 berapa. Lah bagaimana X3, X4, X5 dinyatakan dalam X1, X2. Jadi X3 sama dengan sekian X1 ditambah sekian X2 dikurangi konstanta. Demikian juga dengan X4. X4-nya juga dinyatakan sebagai titik-titik X1 ditambah titik-titik X2 ditambah titik-titik konstanta. Seperti itu. Oke, jadi kalau banyaknya variabel itu lebih banyak dari persamaan, itu jelas punya solusi yang lebih dari satu. Oke, ya. Jadi kalau punya solusi lebih dari satu, berarti bagaimana ranknya? Hubungannya dengan n, gitu? Kurang dari n. R-nya lebih kecil dari N, itu pasti punya solusi yang lebih dari satu. Oke, tapi kalau R-nya itu sama dengan N, ya, maka solusinya apa? Tunggal. Oke, solusi tunggal itu variabel itu nilainya hanya satu. X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Tidak ada yang lain lagi. Paham kira-kira? Ya. Terima kasih. Oke, ada enggak ini contoh yang banyaknya variabel itu lebih banyak dari persamaan? Penyaji? Ada Bu di bagian homogen. Di bagian homogen, oke, sama saja. Ya, oke. Mungkin Tapi Anda selesaikan dengan substitusi, dengan apa? itu mencari ranknya yang tadi. Ini Bu. Oke lah ya. Ini. Nah ini ada 2 persamaan, tapi ada 3 variabel, ya. Tapi yang homogen, kalau homogen itu RA pasti sama dengan RA, B. Ya. Ini selain trivial, selain harga X, Y, Z-nya itu 0, maka ada harga X, Y, Z yang tidak semuanya 0. Ini ada enggak solusinya? Enggak ada, hanya sampai gini aja. Iya, Ibu. Oke, ya ini nanti bisa Anda lanjutkan gitu ya. Jadi selain X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0, maka ada harga X, Y, Z yang lain, yang tidak semuanya 0. Oke. Oke, nanti bisa ditambahkan ya, penyaji, contoh yang banyaknya variabel itu lebih dibandingkan dengan banyaknya persamaan. Ya mungkin ada yang bertanya, bagaimana Bu kalau banyaknya persamaan lebih dibandingkan dengan variabel?
variabelnya hanya 3 tapi persamaannya 4. Ya, ya silakan aja nanti dilihat bagaimana hubungannya dengan rank matriks. Nah, untuk sebelum mencari, lihat dulu ranknya. Rank A dengan rank A, B bagaimana? Kalau rank A sama dengan rank A, B, pasti punya solusi. Nah, terus kalau sudah tahu ada solusi, bagaimana ranknya dengan banyaknya variabel? Seperti itu. Oke? Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Tapi yang jelas tidak ada rank yang lebih besar dari N ya. Tidak ada. Yang ada hanya sama dengan N atau kurang dari N. Tidak ada R-nya lebih dari N gitu terus gimana? Tidak ada. Nah, kalau menemukan rank-nya lebih dari N ya coba dicek lagi BE salah naik ngitung gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan. Ini tadi Mbak Sopo ya yang bertanya barusan ya? Mbak siapa yang bertanya barusan? Mbak Ega. Mbak Ega, oke. Oh, izin bertanya Bu, mungkin. Boleh, silakan. Ya, kan boleh Bu ya variabel itu melebihi dari 3 gitu. Oh, boleh. Lu Ya. sampai N lah itu tadi. Ya, tapi Kan, di bayangan saya itu bingung Bu membayangkan kalau misalkan variabelnya 2 berarti mau horizontal dengan vertikal. 3 berarti ya, kalau 4, 5 itu bingung Bu. Loh, Mas, kalau di dalam apa namanya koordinat ya Mas, koordinat bidang ya, itu kan sampai dimensi N ya Mas. Ya. Iya. Berarti kan ada koordinatnya misalnya A1, A2, A3, A4, A5, titik-titik sampai dengan AN. Nah itu kan adanya hanya di bayangan tuh Mas, tidak bisa divisualkan tuh. Yang bisa divisualkan kan kalau hanya dimensi 3. Iya. Ya, dimensi 4 ya apa gambare? Ya, kok kayaknya belum ini ya. Belum bisa divisualkan. Ya, dulu ada dosen prodi pendidikan matematika namanya Gede Kerte, Mas. Kok lali? I Gede Kerte, ya, I Gede Kertawijaya apa siapa gitu. S3 di Australia, Mas. Tinggal ujian saja, tinggal ujian. Itu dipanggil oleh Allah, Mas. Itu katanya disertasinya itu memvisualkan dimensi 4. Ya, jadi kalau misalkan suatu titik yang mempunyai koordinat 4 tuples ya, misalnya 1,2, 3,4 itu gimana gambarnya? Katanya sih akan mendapatkan itu. Tapi ya Allah berkehendak lain, jadi sebelum ujian sudah dipanggil. Seperti itu, Mas. Ya. Ya. Sangat itu. menarik sekali. Iya, gitu. Ya, jadi dosen matematika, prodi pendidikan matematika itu yang sudah almarhum 3, Mas. Yang pertama Pak J.A. Nasar. Pak J.A. Nasar itu bisa dikatakan bapak angkatnya Pak Hobri. Ya, jadi Pak Nasar itu yang paling senior, jauh Mas dengan Bu Titik, Pak Nardi, Pak Harto. Jadi waktu Bu Titik, Pak Harto, Pak Nardi masuk jadi dosen, beliau itu sudah jadi dosen senior sekali, Mas. Pak J.A. Nasar itu, Jatim Ahmad Nasar. Nah, terus waktu Pak Hobri jadi mahasiswa itu ya minta maaf ya ekonominya pas-pasan gitu Mas. Terus akhirnya saya sampaikan ke Pak J.A. Nasar, tapi bukan saya yang menyampaikan ya, Kasub akademik. Nah, terus akhirnya dibiayai, dibantu lah Mas, dibantu gitu. Akhirnya menjadi seperti bapak angkat gitu di sini. Gitu. Tapi Pak J.A. Nasar itu sudah meninggal, sudah lama. Ya, kemudian yang kedua ya Pak
I Gede Kertawidharma apa sopo Mas kalau lupa I Gede Kertawidharma, yaitu sedang S3 itu yang tinggal ujian aja itu dipanggil. Kemudian yang ketiga ya Pak Hobri kemarin itu gitu Mas. Oke, ya paling tidak Anda tahu dosennya matematik kok masih muda-muda. Iya, yang tua ya yang pensiun Pak Soeharto. Sudah ketemu belum dengan Pak Harto? Belum. Sama Bu Titi aja Belum. belum. Oke, dengan Bu Titi aja belum ketemu ya. Oke, Bu Titi insya Allah setahun lagi Mas pensiun Mas. 1 tahun, jadi 1 April insya Allah. 1 April tahun depan itu sudah pensiun. Kemudian di tahun yang sama tapi bulannya belakangan, Desember apa-apa gitu Pak Toto. Gitu Mas. Tahun depan Pak Nardi Mas. Ya. Makanya landang luring beno ketemu Mas. Oke. Ya, kok mek krungu ceritane tok gitu. Oke. Ya, Nggak terima apa-apa, kasih, tapi Bu. paling tidak ini ya, oh ternyata ada toh dosen yang sudah pensiun, ada 1, 2 dengan Pak Nasar yang sudah meninggal itu. Oke. Terima kasih, Bu. Lanjut. Oke, lanjut silakan. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, katanya Pak Abi tadi sebelum meninggalkan Zoom, MMP-nya sudah menunggu, oleh karena itu silakan Anda pindah ke MMP. Ya, kita tutup Zoom-nya, ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan materi yang nggak tahu minggu depan apa materinya setelah SPL itu. Mohon maaf Apa, Ibu, izin masuk. Uh-uh. Izin bertanya untuk materi minggu depan, itu sudah masuk vektor Ibu. Terus Oh gitu, sudah masuk vektor ya. di kontrak kuliahnya itu ada yang dibahas itu jarak di dimensi 2, lalu di bawahnya itu ditulis lagi jarak di dimensi N, begitu Bu. Itu jadinya dibahas yang mana Ibu? Ya enggak apa-apa, yang dari dimensi 2 kan akar dari X1 min X2 atau X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat kan itu. Iya Ibu. Nah, kalau yang dimensi 3 gimana lah? Nanti yang dimensi N ya sama, Mas. Jadi karena dimensi itu sampai dimensi N, maka jarak itu ya ada yang sampai N gitu ya. Nah, tapi enggak usah divisualisasi gitu, Mas. Ya. Oh, iya, inggih Bu. Terima kasih. Oke, baik. Silahkan ke MMP, kita akhiri Zoom kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.